Teman, bertemu lagi dengan saya Meli Lailatul Uzma dari kelas 3 Tiaud AYN Syekh Nurjati Cirebon. Saya ingin menjelaskan sejarah kurikulum di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dulu sejarah kurikulumnya. Sejarah kurikulum itu terdapat di prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Prakemerdekaan itu terdiri dari Belanda dan Jepang, sedangkan pasca kemerdekaannya itu terdiri dari periode lama, periode baru, dan reformasi. Jadi dalam kurikulum yang sudah dikembangkan ini kalau dipisahkan ada prakemerdekaan dan ada yang pasca kemerdekaannya. 3 sistem pendidikan pada zaman Belanda itu terdiri dari tiga sistem. Yang pertama itu sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren-pesantren. Yang kedua itu sistem pendidikan Belanda. Yang ketiga sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, dikenal dengan program Muhammadiyah. Yang keduanya Ki Hajar Dewantara, dikenal dengan yang mendirikan taman siswa. Pada zaman Belanda, kurikulum ini didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan Indonesia tidak masuk pada kurikulum tersebut. Kemudian pada zaman Jepangnya itu kurikulum itu kebijakan pada masa penjajahan Jepang lebih banyak berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya serta upaya mempersiapkan prajurit yang siap tempur di medan perang Asia Timur Raya. Lama itu terdiri dari beberapa tahun ya, beberapa rencana maksudnya. Yang pertama itu rencana pelajaran pada tahun 1947 itu membahas tentang kurikulum pertama di Indonesia. Yang kedua, rencana pelajaran 1955 itu membahas muncul karena tuntunan undang-undang. Yang ketiga, rencana pembelajaran 1952 atau bisa disebut dengan terurai atau yang disebut juga dengan kurikulumnya itu lebih terurai, lebih mendalam. Yang keempat, rencana pembelajaran 1958 itu membahas penyempurnaan kurikulum pada tahun 1950. Berarti tahun sebelumnya, membahas tahun sebelumnya, menyempurnakan. Yang terakhir, rencana pembelajaran 1964 itu membahas tentang kurikulum Pancawardhana. Masa Orde Baru, sedangkan masa Orde Baru itu terdiri dari kurikulum 1968. Itu membahas dari Pancawardhana ke Pancasila. Yang kedua itu kurikulum 1975 itu membahas munculnya istilah PPSI dan TIK. Yang ketiga itu kurikulum 1944 itu membahas mengutamakan pendekatan proses. Yang keempat terakhir kurikulum 1994 itu membahas penyempurnaan kurikulum 1984. Pada Orde Baru ini, Orde Baru Reformasi juga terdiri dari 3 kurikulum. Yang pertama itu kurikulum 2004, dikenal dengan KBK. Yang kedua itu kurikulum 2006, dikenal dengan KTSP. Dan yang terakhir, kurikulum 2013 itu berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia itu kurikulum di Indonesia sebagaimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menjelaskan bahwasanya
Kurikulum itu adalah seperangkat pelajaran serta seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu berasal dari bahasa Latin sebagaimana kita pelajari pada pembahasan kurir dan kurer. Bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia? Oke, kita masuk pada pembahasan yaitu kurikulum Indonesia pada tahun 1952. Jadi, kurikulum 1952 atau bisa disebut dengan kurikulum terurai itu lebih dirincikan. Dirincikan seperti apakah itu? Dirincikan jadi dalam kurikulum ini lebih merinci bahwasanya dalam seorang guru hanya satu guru yang mengajar satu mata pelajaran. Jadi dalam kurikulum 1952 atau terurai ini mengarahkan suatu sistem pendidikan Indonesia mengarahkan pada sistem pendidikan Indonesia seperti pelajaran diumumkan pada kehidupan sehari-hari atau silabus mata pelajaran yang menunjukkan secara jelas seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Akan menjelaskan salah satu kurikulum saja pada tahun 1952. Di sini kurikulum 1952 atau disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia itu mengalami penyempurnaan, mengalami perkembangan, sehingga kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajarannya yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwasanya seorang guru itu mengajar satu pelajaran saja. Jadi maksudnya di sini itu seorang guru itu hanya mengajarkan satu pelajaran saja, tidak bermacam-macam pelajaran. Itu fokus kepada satu mata pelajaran. Ini disampaikan oleh Zauk Ahmad, Dirpendes periode 1951 sampai 1995. Pun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada Rencana Pelajaran Terurai 1952 itu adalah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihannya. Yang pertama, kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Walaupun belum merata seluruh wilayah Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, pada kurikulum 1952 materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajarannya itu dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Yang ketiga karena setiap guru itu mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai dasar bidang pengajarnya dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Jadi guru itu harus fokus ke mata pelajaran itu, sehingga guru itu lebih memahami dasar-dasar pelajaran yang telah ditentukan mata pelajarannya itu. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama itu belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Karena kurikulum 1952 itu baru mengarah pada sistem pendidikan nasional. Yang kedua,
Yang kedua itu materi pelajarannya belum berorientasi pada masa ke depan, karena yang diajarkan berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu. Dengan demikian belum memiliki visi kebutuhan di masa mendatang. Jadi harus mempunyai visi yang akan membahas yang akan masa mendatang. Yang ketiga, kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru, karena setiap mata pelajaran sudah terima dalam rencana pembelajaran terurai. Hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun menentukan sumber materi pelajaran. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kurang kata, karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.